Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Rahma yang akan memberikan tutorial atau bagaimana cara menyelesaikan soal-soal matematika SMK, khususnya di SMK Negeri 3 Palangkaraya. Baik, Ibu akan melanjutkan penjelasan materi mengenai kaidah pencacahan ya. Permutasi, tadi ada permutasi unsur-unsur yang berbeda. Di video sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Aturan perkalian, aturan penjumlahan juga sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kita masuk mengenai materinya masih permutasi juga, tetapi permutasi dari unsur-unsur yang sama. Apakah itu? Ya, permutasi dari unsur yang membentuk K1 unsur sama dengan yang sama dari jenis K1, K2 unsur yang sama dari jenis K2 dan seterusnya. Boleh kalau secara rumus dituliskan secara begini, ya kalau susah dipahami nanti cara menyelesaikan soal saja Ibu jelaskan untuk kalian. Baik, untuk anak-anak Ibu semoga masih selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar di rumah. Dan kalau ada tugas jangan lupa ya, tugasnya dikumpulkan tepat waktu, jangan dinanti-nanti, jangan berlambat-lambat, jangan molor-molor ya. Baik, untuk anak-anak Ibu juga, kalian jangan lupa like dan subscribe ya video Ibu, YouTube Ibu, supaya Ibu lebih semangat lagi memberi dan membuat tutorial untuk kalian belajar matematika di rumah ya. Karena sangat sulit dalam situasi pandemi seperti ini, kita tidak bisa ketemu, Ibu tidak bisa menjelaskan secara langsung. Jadi Ibu hanya bisa menjelaskan lewat media yang begini. Semoga saja kalian bisa memahami dan kalian tetap semangat. Baik, untuk permutasi unsur yang sama ada contoh soal. Oke, contoh soalnya adalah ini dia, bisa dibaca. Oke, akan Ibu bikin tulisannya lebih besar. Begini ya. Oke. Contoh soal. Contoh soalnya ini ada ini soal yang A. Soal yang A ini maksudnya gini tulisannya Ibu ini dulu. Nah, ini taruh di sini. Sebentar Ibu edit tulisannya supaya jelas. Nah, iya. Maksudnya ada contoh soal. Kalau bingung ya ganti aja lah di sini contoh soalnya nomor 1. Kebetulan Ibu pakai A nomor urutannya. Permintaannya adalah tentukan banyaknya susunan berikut. Ada berapa ini? Ada 3. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Oke, yang nomor 3 besar sekali tulisannya. Oke, nggak apa-apa. Baik, kita selesaikan dulu penyelesaian soal yang nomor 1. 6 unsur yang memuat 4 unsur. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk permutasi unsur yang sama, 6 unsur yang memuat 4 unsur. Oke, kalau ini langsung gini aja. Karena ini permutasi, maka kalau permutasi kita pakai P. Ya, pakai P. Oke, kita pakai equation saja. Pakai equation supaya bagus penulisan matematikanya. Nah, P sama dengan, langsung saja di sini kalau mau pakai rumus atau pakai faktorialnya saja. Nah, di sini unsur yang pertama adalah yang paling banyak ya, jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya di sini 6. Tulis 6 faktorial. Nah, gitu. Kemudian ini 4. 4-nya tulis di bawah sini. 4 faktorial. Nah, ini adalah maksud 6 unsur yang memuat 4 unsur yang sama. Contohnya apa ya kalau 6 unsur memuat 4 unsur yang sama? Contohnya kalau bilangan itu ada angkanya 6 angka.
Kalau bilangan 6 angka itu contohnya berapa ya? 6 angka itu berarti dia bilangannya ratusan ribu ya. Oke, Ibu kasih contoh kalau 6 unsur memuat 4 unsur yang sama. Mungkin begini kira-kira. 2024. Ini kira-kira begini, mudah-mudahan bisa dilihat. Ya, bisa dilihat ya. Ini misalnya 240.000. 240.000. Ada yang sama, ada 4 unsur yang sama. Apa di sini 4 unsur yang sama? Nolnya ada 4 ya. Nolnya ada 4. Nah, itu maksudnya 4 unsur yang sama. Sementara yang duanya kan nggak sama. Angka 2 dan angka 4 nggak sama. Jadi itu nggak perlu dihitung lagi. Oke, baik. Di sini penyelesaiannya adalah kita tulis secara faktorialnya. Faktorialnya di sini kalau 6 faktorial berarti mengalikan dari angka 6 kali 5 kali 4. Ibu tulis faktorial saja. Kenapa Ibu tulis faktorial saja? Karena penyebutnya di bawah, ini yang Ibu blok ini, penyebutnya di bawah, ini ya, penyebutnya di sini adalah 4 faktorial. Nah, 4 faktorial yang ini tuh dibagi ini, habis. 4 faktorial ini habis dibagi ini. Oke, Ibu kasih tanda. 4 faktorial ini harus pelan-pelan ini ya. 4 faktorial dibagi oleh 4 faktorial yang ini, Ibu kasih tanda merah nih. Merah itu ya dibagi oleh ini. Nah, 4 faktorial ini Ibu kasih merah juga. Nah, itu habis. Jadi nggak usah kita, kalau memang bisa dibagi, bagi saja, sederhanakan. Nggak perlu dihitung sampai 1 ya. Akan lama kita ngitungnya dan angkanya akan semakin tinggi, membaginya juga semakin susah. Selanjutnya penyelesaiannya berapa? Penyelesaian akhirnya adalah ini. 6 kali 5. Berapa 6 kali 5? 6 kali 5 adalah 30. Nah, selesai. Ya, penyelesaiannya adalah 30 untuk 6 unsur yang memuat 4 unsur yang sama. Oke, nomor 1 selesai. Sekarang nomor 2. Nomor 2 di sini ada 12. Ada 12. 12 unsur yang memuat 4 unsur yang sama, 5 unsur lainnya sama, dan 3 unsur lainnya sama. Sekarang Ibu contohkan, misalnya ini ada kelompok ternak, atau ada kelompok binatang peliharaan aja ya. Misal ada kelompok binatang peliharaan. Binatang peliharaannya itu 12. Binatang peliharaan ada 12. Nih, Ibu misalkan begini. Binatang peliharaan ada 12. Ada 4. Yang 4 adalah misalnya yang 4 adalah anjing. Yang 4 anjing. Kemudian yang 5 adalah kucing, misal. 5 kucing. Kemudian yang 3 kelinci. Nah, ini contohnya. Tulisan Ibu nggak rapi ya, makanya Ibu tidak tertarik pakai tulisan tuh begini. Ini contohnya 12. 12 ini seluruhnya. Nah, kan 4-nya anjing, 5-nya kucing. Kemudian di sini 3. 3-nya kelinci. Iya, 3 ya. 3 unsur lainnya sama. 3. Oke, 3-nya kelinci. Kalau kita jumlahkan, 4 tambah 5 itu 9, tambah 3, 12. Jadi jumlahnya 12. Oke. Selanjutnya kita tidak akan membahas peliharaan. Tidak, kita akan membahas itu saja soalnya. Baik, penyelesaian. Kita tulis penyelesaian. Iya, penyelesaiannya adalah di sini kita pakai permutasi. Pakai permutasi, lambangnya P sama dengan pakai pecahan. Nah, di sini jumlah seluruhnya, untuk posisi pembilang di sini jumlah seluruhnya yaitu 12.
Kita bikin 12 faktorial. Kemudian yang di bawah di sini posisi penyebut. Penyebut di sini adalah yang ini. Ini loh. 4, 5, 3. Ibu lebih suka kita pakai yang sesuai urutan saja deh. 4 faktorial, 5 faktorial, 3 faktorial. Oke, ya, paham ya? Selanjutnya di sini kita selesaikan, kita masih pakai pecahan juga. Nah, kita hitung sekarang, kita uraikan. 12 faktorial kita bikin 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Ibu bikin faktorial. Kali 5 faktorial. Kenapa Ibu bikin kali 5 faktorial? Karena di bagian penyebut di sini kan ada nih 5 faktorial. Ada 5 faktorial. Oke, 5 faktorialnya Ibu taruh di belakang ya. 5 faktorial Ibu taruh di belakang. Nah, di sini sementara untuk 4 faktorial dan 3 faktorial, atau di sini juga Ibu, atau nggak apa-apa ya faktorialnya di tengah. Di 4 faktorial kita selesaikan di sini 4 faktorial, berarti 4 faktorial yang ini adalah mengalihkan angka 4 sampai dengan angka 1. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali lagi 5 faktorial. Nah, selanjutnya yang di terakhir di sini adalah yang ini. 3 faktorial berarti mengalihkan angka 3 sampai dengan 1 ya. Kali 3 kali 2 kali 1. Oke, sekarang ini dia bukan 65 di sini ya. Bukan 65 tetapi 5-nya di sini. Oke, salah tulis Ibu. Nah, 5-nya di situ. Oke, penyelesaian selanjutnya adalah 5 faktorial yang ini Ibu merahkan. Kelihatan tidak? Ini dia, terlihat ya. Oke, Ibu kasih tanda merah ini. Nah, nih. Kelihatan ya, yang merah ini dibagi oleh yang merah ini di bawah. Nah, Ibu merahkan juga, kasih garis juga. Nah, jadi 5 ini, yang 5 ini terlalu besar nunjuknya. 5 faktorial dibagi 5 faktorial. Habis ya. Selanjutnya kita proses menyederhanakan yang lebih gampang. Lebih gampang maksudnya 6 faktorial ini, 6 faktorial, 6 angka 6 ini itu kan habis dibagi. Perhatikan, kita banyak coret-coret aja. 6 ini 6. Ini kan bisa dihabis dibagi ini nih. 3 kali 2 kan 6. 3 kali 2 6. Berarti 6 dibagi 6 habis dong. Nah, Ibu kasih tanda juga di sini biru juga ya. Ibu kasih garis. Nah, habis. Oke. Selanjutnya kita pakai yang mana ya? 12 saja. 12. Kita bebas kok mau pilih yang mana membagi asalkan kita jadi mudah berhitung. Oke, 12 ini kita kasih warna ungu. Beda kan ya warna ungu. Oke, warna ungu Ibu garis juga. 12 yang di depan itu habis dibagi oleh 4 kali 3. 4 kali 3 kan 12. 12 bagi 12 1 kan? Oke, bisa dikatakan habis ya, 1 sisanya. Oke, ini kita bikin kasih ungu juga warnanya, kita garis. Oke, habis. Sekarang yang tidak dicoret tulis ulang. Yang tidak dicoret tulis ulang. Oke, yang tidak dicoret tulis ulang. Pakai equation nulisnya ya. P sama dengan yang tidak dicoret tulis ulang, posisi pembilang bagian atas 11
kali 10, kali 9, kali 8, kali 7. Ya, posisi pembilangnya. Sekarang posisi penyebutnya yang tidak ditulis kita kalikan saja langsung. Ini yang kita kalikan langsung aja. 2 kali 1, 2 kali 1 ini 2. Berarti dibagi 2. Ya. Posisi penyebut pembilang tadi ini 11 ya. Nah, posisi pembilang tadi kan 11, 10, 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7. Kita tulis ulang. Nanti kita hitung. Kemudian posisi penyebut kan 2 kali 1 kali 1 ini yang tidak tercoret. Berarti 2 kali 1, 2 kali 1, 2. Berarti sama dengan 2. Selanjutnya, hitung. Selanjutnya dihitung. Hitung aja. Kita hitung aja ya. Oke, Ibu hitungkan. 11 kali 10 itu adalah 110. 110 dikali 9 dikali 8 dikali 7 itu sama dengan 55.000, banyak sekali. Sama dengan 55.440 dibagi 2. Nih, dibagi 2 yang di bawah penyebutnya ya. Dibagi 2. Oke, sekarang kalau dibagi 2 berapa hasilnya? Dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan 27.720. Nah, udah selesai. Itu hasil akhirnya penyelesaian nomor 2. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau memang kurang paham, silahkan diulang terus videonya. Diulang-ulang terus supaya durasi menitnya banyak ya. Oke, baik, kita lanjut nomor 3. Di sini katanya 9 kelereng berdampingan. Kelereng yang berdampingan ya romantis sekali. Iya, kelereng berdampingan. 9 kelereng berdampingan yang terdiri atas 4 kelereng berwarna merah. Berwarna ya. Berwarna merah, 3 kelereng berwarna hitam, dan 2 kelereng berwarna kurang E-nya. Berwarna putih. Oke, bener nggak jumlah kelerengnya ini 9? 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Betul kan? Penyelesaiannya sama persis seperti nomor 2, cuman beda hitungan karena beda angka. Oke, di sini penyelesaian. Ya, penyelesaian. Kasih warna-warni supaya menarik. Oke, selanjutnya pakai equation juga. Pakai equation, cara berhitungnya di sini adalah P sama dengan, oke, jumlah seluruhnya tadi berapa? Jumlah seluruhnya adalah 9. Tulis 9-nya di posisi pembilang. Kasih faktorial. Kemudian posisi penyebutnya di sini 4. Ini dulu ya, ini 4. 4 faktorial. Di mana Ibu nulis? Ini ya, 4 faktorial. Kemudian 3, ini loh 3 faktorial, kemudian ini 2 faktorial. Selanjutnya kasih sama dengan hitung selanjutnya dihitung. Iya. Nah, di sini berarti mengalihkan angka 9 sampai ke angka 1. 9 sampai ke angka 1. 9 kali 8, kali 7, kali 6, kali 5, kali 4. Oke, Ibu kasih faktorial. Kenapa kasih faktorial? Kenapa tidak Ibu lanjutkan sampai angka 1? Cukup sampai 4 faktorial saja, karena di sini ada 4 faktorial.
Ya, di sini ada 4 faktorial. Jadi 4 faktorial ini akan habis dibagi 4 faktorial ini. Supaya kita cepat gitu loh berhitungnya, tidak molor-molor ya. Supaya lebih cepat. Nah, di sini kita tulis 4 faktorial. Oke, 4 faktorial itu habis dibagi ya, 4 faktorial ini. Nah, habis dibagi, Ibu kasih tanda warna biru. Ibu kasih garis juga. Nah, habis dibagi oleh 4 faktorial ini. Biru, Ibu kasih garis. Nah, baik. Selanjutnya masih ada nih 3 faktorial yang ini ya. 3 faktorial ini. 3 faktorial itu kita uraikan. Kalau itu harus kita uraikan. Berarti kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dikali lagi dengan yang ini. Dikali lagi dengan ini, 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1. Oke, selanjutnya kita hitung ya, kita selesaikan. Oh, masih mod ya di sini ya. Masihkah terlihat? Oke, masih terlihat. Baik, kita lanjutkan di ujungnya di situ. Apakah perlu lebih besar? Nih, oke, lebih jelas ya, sudah terlihat. Supaya kalian jelas. Nah. Oke. Selanjutnya kita hitung. Ini ada angka 6. Ini ada 6, ini Ibu blok angka 6. Ini 6. 6 ini habis dibagi oleh 2 kali 3 kali 2 ya. 6 ini dibagi 3 kali 2. 3 kali 2 kan 6, berarti 6 bagi 6 1. Habis ya, bisa dibagi. Oke, Ibu kasih tanda merah. Ibu garis. Di sini juga Ibu kasih tanda merah. Akan Ibu garis. Nah, sudah. Oke, yang tidak dicoret kita tulis ulang. Yang tidak dicoret kita tulis ulang. Oke, yang tidak dicoret kita tulis ulang. Posisi pembilang yang tidak dicoret 9 kali 8 kali 7 kali 5. Ya, 6-nya dicoret sama 4-nya. Berarti di sini posisi penyebut yang di bawah yang tidak dicoret ini. Kita kalikan saja, yang Ibu blok ini kalikan. Yang Ibu blok kalikan. 1 kali 2, 2 kali 1, 2. Oke, berarti dibagi 2. Di sini bagi 2. Hasil akhirnya kita kalikan sekarang. Kita kalikan posisi pembilangnya 9 kali 8, 72. Ya, 72 kita kali dengan 7 kali 5. 7 kali 5 sama dengan 2500 2520. Sebentar Ibu minum dulu. 2520. 2520 dibagi 2. Berapakah hasilnya? Oke, dibagi 2 hasilnya menjadi 1260. 1260. Itu dia hasil akhirnya. Oke, ternyata nyambung sedikit. Kita kecilkan sedikit biar nggak nyambung. Iya. Ini dia hasil akhirnya adalah 1260. Baik, selesai soal nomor 3. Apakah masih ada? Oh, masih ada soal lagi ya. Kita naikkan saja soalnya karena ini kosong posisinya. Iya, tentukan banyak kata yang dapat disusun dari huruf pada kata pencacahan. Oke, pencacahan hurufnya ada berapa? Pencacahan. Di sini kita penyelesaian.
Nah, diketahui banyak huruf, jumlah huruf ya. Jumlah huruf pencacahan itu ada berapa jumlah hurufnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pencacahan jumlah hurufnya ada 10. Kemudian apakah ada yang sama di situ? Ada ya. Yang sama di sini adalah apa di sini yang sama? Huruf C. Ada berapa C? Huruf C-nya ada 2. Huruf C ada 2 kok C ya. Kemudian huruf apa lagi? Huruf A ada 3. Apalagi yang sama N? Huruf N. Ada berapa N-nya? Yuk hitung, N-nya ada berapa? N-nya ada 2. Baik, selanjutnya sama. Tadi penyelesaiannya seperti yang di ini ya. Seperti penyelesaian sebelumnya. Oke. Penyelesaiannya di sini Ibu pakai equation supaya gampang. Berarti P sama dengan ini dia. Di sini 10, jumlah seluruhnya itu 10. Nah, kenapa ini enggak 10? Coba perhatikan, ini kalau dijumlahkan enggak 10 nih. 2 tambah ini 5 tambah ini 3, 7. Harusnya kurang 3. Nah, yang 3 itu enggak ada yang samanya. Yang 3 itu hanya 1, P hanya 1, E hanya 1, H hanya 1. Jadi kalau yang satu-satu nggak perlu dihitung. Selanjutnya, kita hitung di sini berarti 2 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial ya. Baik, kita selesaikan sekarang. Oh ya, di sini kurang faktorialnya 10. Selesaikan sekarang. Di sini mengalikan angka 10 sampai dengan 1. Tapi kita nulisnya cukup sampai 3 faktorial saja karena mohon maaf. Karena 3 faktorial di bagian penyebut ada. Ini ada 3 faktorial. Jadi di sini nanti cukup 3 faktorial supaya bisa dibagi. Jadi Ibu hitung 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6, 5, 4, 3 faktorial. Nah, begitu. Selanjutnya di sini 2 kali 1 ya, 2 faktorial ini 2 kali 1, kemudian 2 faktorial lagi kali 2 kali 1, kemudian kita kali 3 faktorial. 3 faktorialnya nggak usah diuraikan karena akan kita bagi dengan ini nanti juga habis. Nah, akan kita bagi ini yang Ibu blok. Sebentar, lihat yang Ibu blok. Nah, yang Ibu blok kelihatan? Oke, yang Ibu blok ini Ibu kasih tanda warna merah dan garis ya. Yang ini 3 faktorial ini habis dibagi oleh 3 faktorial ini. Sekarang Ibu blok juga, Ibu kasih garis. Nah, oke, selanjutnya 4 ini juga bisa dibagi oleh 4 itu bisa dibagi oleh 4 itu kan harus dibagi dengan 4 juga ya.
Nggak kelihatan, Ibu kasih garis tapi nggak kelihatan garisnya. Oke, 4 ini akan habis dibagi dengan 4. 4 bisa didapat dari 2 kali 1 kali 2 kali 1. Ini kan sama dengan 4. Oke, dibagi dengan ini. Ibu kasih warna biru ya. Ibu kasih garis. Oke. Nah, habis. Sekarang hasil akhirnya adalah yang tidak dicoret. Yang tidak dicoret kita tulis ulang. Yang tidak dicoret kita tulis ulang. Yang tidak dicoret kita tulis ulang sama dengan yang tidak dicoret adalah langsung aja deh kita kalikan ya. Langsung aja kita kalikan karena nggak dibagi juga. Karena kan bagian penyebutnya ini udah habis nih dibagi oleh ini tadi. Berarti kita kalikan dari angka 10 sampai dengan angka 5. Kalikan dari angka 10 sampai dengan angka 5. Itu berapa hasilnya adalah 151.200. Hasilnya 151.200. Itu hasil akhirnya. Oke, selesai. Ini terlalu besar mungkin tulisannya jadi turun ya. Oke, ini dia. Baik, nomor ini sudah selesai. Apakah ada soal selanjutnya? Iya, masih ada lagi ternyata, yaitu materi yang baru lagi. Oke, mudah-mudahan materi tentang permutasi dari beberapa unsur yang sama bisa kalian pahami dengan baik dan benar ya. Kalau memang kurang paham, diulang lagi penjelasan Ibu di video. Diulang lagi pokoknya sampai kalian paham. Nah, untuk berikutnya adalah permutasi siklis. Baik, mohon maaf sambil batuk ya karena Ibu lagi kurang sehat ini. Lagi batuk, pilek, Baik, untuk kalian jangan lupa dong di subscribe video Ibu ya, dan di like juga supaya Ibu semakin semangat membuat video-video untuk kalian belajar di rumah. Baik, yang berikutnya adalah permutasi siklis. Apa sih siklis? Ya, permutasi siklis adalah susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran. Ya, perhitungan yang membentuk lingkaran gampang ini. Rumusnya mudah diingat. P sama dengan N dikurang 1. P sama dengan N dikurang 1. Di sini ada faktorial. Oke, ada faktorial. Dengan N, anggota bilangan asli. Contohnya, nih. Contohnya adalah 6 peserta. Gimana ini? Lari dia tulisannya. Ya, sebentar. Ya, 6 peserta rapat akan menempati 6 peserta rapat akan menempati kursi pada meja bundar. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang dapat terjadi. Misal ada meja bundar, ada yang mau duduk sebanyak 6 orang. Kan kalau meja bundar itu kan nggak ada ujungnya ya. Lain kalau mejanya, kursinya adalah lurus, pasti akan ada ujungnya, ujung kanan atau ujung kiri. Kalau posisi mejanya bundar, dia tidak akan ada ujungnya, dia melingkar. Baik. Di sini kata nomor A dulu ya, contoh. Oke, yang A dulu kita selesaikan. 6 peserta rapat akan menempati kursi pada meja bundar. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang dapat dibentuk. Ini penyelesaian. N-nya ada berapa? N-nya sama dengan N-nya ini ada 6. N-nya ada 6.
Berarti di sini rumusnya adalah P sama dengan 6 dikurang 1 difaktorialkan sama dengan, oke, 6 kurang 1, hitung 5. Iya, pintar sekali, 5 faktorial. Selanjutnya kalikan dari angka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5 kali 4. Ya, hitung. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. Ya, jawabannya adalah 120 cara. Ya. Oke, gampang sekali cara menjawabnya. Baik, di sini Ibu bikin agak ini supaya jadi satu baris, terlalu renggang ya. Nah, ini dia. Sama dengan 120 cara. Selesai kita menjawab soal permutasi siklis yang pertama. Selanjutnya ini ada soal lagi. Nah, ini bagaimana yang ini? Nah, oke, yang ini adalah soalnya. Sebentar, Ibu bikin lebih supaya muat. Nah, dia. Oke, ini dia soalnya. 7 siswa pengurus OSIS SMK Negeri 3 Palangkaraya, di mana Farhan, Nada, Blasius ada di dalamnya, akan duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang terjadi jika semua pengurus OSIS bebas memilih tempat duduk. Jika semua pengurus OSIS bebas memilih tempat duduk. Yuk, gimana nih? Sebentar ya, Ibu rapikan dulu tulisannya biar muat. Ibu rapikan dulu tulisannya, terlalu ke tengah kita bikin agak ke pinggir biar tidak terlalu ini. Nah, oke, tadi ada berapa? 7. Ada 7 orang. Penyelesaian ini dia, Ibu kasih warna biru, warna hijau. Penyelesaian di sini ada Farhan, ya, Nada, Blasius. Nah, Farhan, Nada, Blasius, dan lain-lain, ini jumlahnya sama dengan 7 orang. Ya, jumlahnya sama dengan 7 orang. Oke. Sekarang posisi tempat duduknya jika semua pengurus OSIS bebas memilih tempat duduk. Ya. Nomor 1. Nah, di sini yang pertama, seluruh pengurus OSIS bebas memilih tempat duduk. Kalau bebas memilih tempat duduk gampang. Ya, langsung aja. Kalau bebas memilih tempat duduk langsung aja gini. Langsung aja P, ini kan bebas memilih tempat duduk. P sama dengan 7 dikurang 1 faktorial. Ini berarti 7 dikurang 1 sama dengan 6. 6 faktorial.
Selanjutnya ya kalikan aja. 6 dari angka 6 sampai 1. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan, oke, kalau 5 sampai 1 tadi 120. Berarti 120 kali 6. 120 kali 6 berarti 720 jawabannya. Berarti ada 720 cara ya pengaturan tempat duduknya, posisi duduknya. Baik, itu nomor 1. Sekarang kalau nomor 2 di sini, nomor 2 Farhan, Nada, dan Blasius harus duduk berdampingan. Nggak mau pisah mereka. Harus duduk berdampingan. Oke. Kalau harus duduk berdampingan di sini, kita anggap ada 7 orang itu. 7 orang itu ada orang 1, orang kedua ya. Jangan pakai angka deh. Pakai abjad aja deh. Kalau 7 orang itu misalnya ada pakai abjad apa ya? Pakai abjad K, misalnya K, ada si K, ada si L, ada si L, ada M. Kan ada 7 orang. Kita kasih di depan di sini. Sebelum K, H, I, J, I. Ada si J misalnya ya. Nah, ada 4 orang nih. Ada 4 orang. Ditambah lagi tadi siapa? Ditambah lagi tadi ada Blasius, ada Farhan, Blasius, Nada. Nah, Farhan, Blasius, Nada, ini dia harus selalu berdampingan. Atau kalau ibu buatkan tabel begini, ibu buatkan tabel saja biar lebih gampang ya. Ibu buatkan tabel. Nih. Ibu buatkan tabel. Ini tabel pakai apa ya? Orang 1 gitu ya. Nggak usah deh pakai inisial aja ya. Ini misalnya J, K, L, di sini M. Nah, ini sudah 4 orang. Si J, K, L, M, ini 4 orang. Kan Nada, Farhan, Blasius, ini katanya harus, nih, Farhan, Nada, Blasius harus duduk berdampingan. Berarti di sini posisi Farhan, Nada, dan Blasius di sini dia, karena harus berdampingan. Oke? Ada berapa sekarang ini kolomnya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Oke, dihitung dulu yang 5 ini. 5 itu dihitung. Berapa faktorial kalau 5? Ini permutasinya masih siklis. Permutasinya siklis. Kalau 5 berarti di sini P. Ini yang seluruhnya yang ini ya. Yang ini dihitung. Seluruh sampai 5 ini dihitung. Atau ibu bikin di tabel aja menjelaskannya. Oke, ibu merge cell dulu. Nah, oke, di sini P sama dengan berapa nih? Ada 5 kan? Ada 5 kan? Ada 5 orang kan? Ini yang kita ambil angka 5 nih. 5 berarti di sini 5 dikurang 1 sama dengan faktorial sama dengan 4 faktorial. Oke, kalikan. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 4 kali 2 kali 1. Sama dengan berapa ini? 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Sama dengan
24. Nah, susunannya ada 24 cara. 24 cara itu untuk menyusun ini, yang 5 ini saja. Tetapi Parhan, nada, dan Blasius ini kan punya susunan sendiri. Kan susunan Parhan, nada, Blasius. Itu dia punya susunan sendiri. Oke, kita tambah tabel ke kanan. Ini ya. Ibu kasih keterangan di sini. Susunan. Di sini Ibu kasih keterangan. Susunan terlalu besar tulisannya, kita bikin 16. Susunan posisi duduk nada, Parhan dulu. Parhan, pakai inisial aja ya. F, nada, dan Blasius. Oke, posisi susunan duduknya. Ini Ibu bikin lebih lebar dulu. Oh. Ini posisi susunan nih Parhan. Jangan ini deh, jangan kapital. Susunan posisi duduk. Susunan posisi duduk. Ini Parhan, nada, dan Blasius. Ini Ibu tambah ke bawah ya, Ibu keterangan aja di sini. Ini kan susunannya itu bisa jadi Parhan, nada, Blasius itu kita faktorialkan saja. Kita ini kan juga. Kan dia posisinya duduknya nggak melingkar. Kalau untuk posisi duduk Parhan, nada, Blasius. Kan bisa jadi kan Parhan di kiri, nada di tengah, Blasius di kanan. Kemudian bisa jadi nada di kiri, Parhan di tengah, Blasius di kanan. Tapi ribet gitu. Kita bikin saja hitungannya gini. Permutasi karena bertiga, ya 3 faktorial. Karena dia kan bertiga mereka, maka 3 faktorial. 3 faktorial berarti mengalikan 3 kali 2 kali 1. Itu sama dengan 6. Nah, sama dengan 6. Sama dengan 6 ya. Berarti hasil akhirnya permintaannya adalah maka jadi banyak susunan posisi duduk. Jadi banyak susunan posisi duduk. Jadi banyak susunan posisi duduknya menjadi di sini kita kalikan. Yang kita kalikan adalah ini, 24 ini kita kali dengan 6. Nah, di sini berarti 24 kali 6 sama dengan 24 kali 6 sama dengan 144. Jadi posisi duduknya adalah 144 cara. Banyak sekali ya. Iya, masih ada kombinasi, tetapi cukup di sini aja dulu. Kombinasinya akan Ibu jelaskan pada pertemuan atau video selanjutnya. Karena ini sudah tidak terasa, sudah 50 menit videonya. Baik, untuk tugas kalian
sudah ada Ibu siapkan ini ya. Ada tugasnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalian jawab nanti dan dikumpulkan waktunya 1 minggu ya. Jadi lumayan nggak terlalu ini juga. Soalnya nanti filenya ini juga, file penjelasan Ibu akan Ibu bagikan juga untuk kalian. Jadi kalian tidak usah merasa ketinggalan catatan, nggak punya catatan ya. Filenya akan Ibu beri, bisa kalian download, bisa kalian print ya. Jadi kalian juga semua akan mempunyai catatan tanpa mencatat ya. Baik, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga jangan lupa di like video Ibu ya. Dan juga tentunya di-subscribe ya, jangan cuma ditonton, di-subscribe juga ya supaya Ibu semakin semangat membuat video untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.